Kita awali informasi pertama, Saudara. Asosiasi Perstektilan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan hingga kini belum ada perusahaan tekstil yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui satu perusahaan sedang melakukan recovery atau pemulihan. Kondisi industri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini diindikasikan dengan sejumlah kapasitas produksi perusahaan tidak sampai 100%, bahkan terjadi penurunan 30 hingga 40%. Kondisi ini disebabkan karena geopolitik global serta krisis energi dan pangan akibat konflik bersenjata di berbagai daerah. Hal ini berimbas pada iklim industri tanah air, bahkan beberapa perusahaan tekstil di luar daerah istimewa Yogyakarta sudah ada yang tutup. Sedangkan di DIY sendiri ada satu perusahaan yang tengah melakukan recovery atau pemulihan. Meski demikian, berdasarkan Musyawarah Asosiasi Pertekstilan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2024, belum ada laporan perusahaan tekstil di Bumi Mataram ini yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk memperbaiki situasi, hal yang perlu ditingkatkan adalah daya saing dan produktivitas. Kalau yang perusahaan yang nggak terpengaruh seperti garment kita nih, itu malah kita nambah pegawai. Jadi ada yang benar kebanyakan ini lagi ekonomi lagi tidak baik, tapi ada beberapa yang berbasis quality ya, quality high, middle to high quality-nya tetap bagus. Tekstil menjadi tulang punggung ekspor daerah istimewa Yogyakarta dan memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja masuknya dolar ke dalam negeri. Apa yang akan kami kerjakan di tengah kesimpang siuran prospek ekonomi global ini? Saya sudah minta konfirmasi ke teman-teman asosiasi dan dunia usaha dan juga Pak Gandung. Kita sepakat, kita fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia sampai masa transisi dan proses perbaikan ekonomi kita berlangsung. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri tekstil dan produk tekstil. Hal ini karena industri tekstil dan produk tekstil memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Di tengah-tengah isu nasional terkait dengan PHK industri tekstil, ini justru ya pilihan untuk pembangunan di Yogyakarta ini menekankan sumber daya manusianya. Khususnya bagi kami bertanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia industri, Pak Romi. Sehingga kami sangat berharap bahwa pengembangan SDM di sini akan semakin cepat maju ya. Sebelumnya berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, sedikitnya 6 pabrik tekstil telah gulung tikar dan menyebabkan lebih dari 11.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Demikian Herdian Giri dan Ucu Ajitama, TVRI Yogyakarta melaporkan.